Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 13 April 2022. Kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu memakai anugerah Allah. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Kami menerima anugerah yang luar biasa Tuhan di dalam diri kami. Kami menerima banyak kebaikan yang kami rasakan dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, seringkali kami tidak tahu bagaimana kami harus memakai setiap anugerah yang ada dalam diri kami ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memampukan kami, sehingga biarlah firman yang kami dengar bisa kami lakukan dan mau untuk kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami tahu bagaimana kami harus mempergunakan anugerah yang dari Tuhan. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9a. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9 bagian yang A. Demikian sabda Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Amin. Ada lagu sekolah minggu yang mungkin Bapak Ibu yang sudah lama tidak sekolah minggu mungkin ingat-ingat, mungkin dulu pernah belajar lagu ini, atau juga saudara-saudari semuanya yang mungkin beberapa tahun yang lalu masih di sekolah minggu ingat lagu ini atau mengajarkan lagu ini kepada adik-adik sekolah minggu. Lagunya begini kira-kira. Hati-hati gunakan tanganmu. Dan hati-hati gunakan tanganmu. Terus ada lagi, hati-hati gunakan kakimu. Terus derbuk gitu. Terus kakinya dihentak-hentakkan gitu. Atau juga hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, terus kita berteriak amin. Dan hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Gitu. Di lagu itu kita diajak untuk melihat bahwa setiap tubuh kita, setiap anggota tubuh yang kita punya, itu sesungguhnya adalah anugerah pemberian Allah. Itu adalah sesungguhnya kebaikan Allah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam setiap apa yang melekat pada tubuh dan diri kita. Dan kemudian di lagu itu diingatkan kita supaya kita hati-hati menggunakan setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melalui tubuh dan diri kita. Nah, berbicara tentang anugerah Allah di dalam setiap diri, dalam mulut, tangan, kaki, dan apapun itu yang Tuhan anugerahkan kepada kita juga diingatkan satu hal. Tentang pertanyaan, lalu apakah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ini sudah kita pakai dengan sebaik-baiknya? Ataukah sudahkah anugerah Allah yang kita terima ini sudah kita pakai untuk kepentingan yang sebenarnya atau untuk tujuan yang sesungguhnya? Pertanyaan itu menghantarkan kita pada refleksi kita pada hari ini ketika di dalam kitab Yesaya yang kita baca tadi,
kesaksian seorang hamba Tuhan yang disebut sebagai hamba Tuhan, penulis Yesaya menyebutnya hamba Tuhan begitu. Dan si hamba Tuhan ini mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa ini loh, Tuhan sudah memberikan aku mulut seorang murid. Apa maksudnya mulut seorang murid? Mulut seorang murid adalah dimaknai sebagai mulut yang memberikan kata-kata, di mana kata-kata itu bisa menyemangati orang-orang yang letih lesu, orang-orang yang membutuhkan semangat. Dengan mulutnya, ia bisa menggunakan kata-katanya untuk menyemangati mereka semuanya. Lalu juga dengan telinga, ia bisa mendengarkan seperti seorang murid. Ia bisa mempertajam pendengarannya untuk kemudian mendengarkan perkataan yang baik, sekaligus juga mendengarkan keluh kesah orang-orang di sekitarnya. Nah, itu adalah fungsi-fungsinya. Lalu ketika kita ditanya, apakah kemudian kita sudah melakukan atau memakai anugerah Allah itu seperti yang disaksikan atau seperti yang dilakukan oleh sang hamba Tuhan ini? Maka mungkin kita bisa punya jawaban yang berbeda-beda. Tergantung apakah memang benar-benar kita sudah melakukannya. Tetapi seringkali yang terjadi, yang kita alami atau yang kita lakukan adalah kita seringkali bukan memakai mulut kita untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang letih lesu. Tapi justru membunuh semangat atau membuat orang lain yang semangat menjadi down. Membuat orang lain yang lagi bertenaga besar untuk melakukan sesuatu menjadi kelenteruk. Menjadi kelenteruk itu apa ya? Menjadi letih lesu, malah justru sebaliknya. Bukan menyemangati orang yang letih lesu, orang yang tidak bersemangat, tetapi seringkali kata-kata kita justru membuat down, membuat jatuh mentalnya, membuat jatuh semangatnya orang yang tadinya baru berjuang, orang yang tadinya mau bersemangat, orang yang tadinya mau melakukan sesuatu. Misalnya ketika dalam peribadahan atau dalam hal yang lainnya, kita untuk melihat orang-orang yang sudah semangat melakukannya, tetapi kemudian dengan kata-kata kita, halah guru ngono wae kok, halah cuman gitu aja kok, alah masa kayak gitu jelek banget sih, atau alah itu kok melakukannya kayak gitu nggak bener gitu. Seringkali kata-kata kita yang kita gunakan itu bukan menyemangati orang lain, tetapi justru membuat orang lain semakin down. Benar tidak? Kalau kita seringkali melakukan itu. Lalu seringkali yang kedua, telinga kita pakai seringkali bukan untuk mendengarkan hal-hal kebenaran, seringkali bukan untuk mendengarkan tentang jeritan orang-orang yang membutuhkan, tetapi telinga kita seringkali kita lebih senang untuk mendengarkan tentang gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya, gosip-gosip yang kontroversial. Gitu. Karena bagi kita merasa mungkin wah kalau mendengarkan yang benar-benar itu kayak flat, nggak ada bahan-bahan selanjutnya. Tapi kalau mendengarkan gosip tentang sesuatu yang belum karuan atau belum genah kebenarannya, kita kemudian sangat semangat. Oh iya ya, emang iya ya. Gitu. Karena kita kemudian lebih senang mencerna yang begitu. Jika demikian, apakah kemudian telinga kita sudah kita gunakan sebagaimana mestinya? Apakah kita sudah menggunakan anugerah Allah di dalam diri kita sebagaimana mestinya? Allah menghendaki kita untuk kita memakai apa yang sudah Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya, maka kita pun harus melakukan, harus memakainya untuk juga kemuliaan namanya. Sama seperti yang disaksikan oleh hamba Tuhan tadi. Tetapi apakah kita benar-benar sudah menggunakannya? Tuhan memberkati. Amin. Mari saat ini bersama kita berdoa menghadap Tuhan di dalam syafaat dan syukur kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika hidup kami dipenuhi oleh anugerah-Mu, ketika diri kami penuh dengan kebaikan-Mu. Tetapi seringkali Tuhan, kami tidak atau belum juga menggunakan anugerah Tuhan, memakai anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk kebaikan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kami justru memakai mulut kami untuk mematahkan semangat orang-orang di sekitar kami, bukan untuk menyemangati mereka. Kami juga seringkali memakai telinga kami untuk mendengarkan
gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya, dan kemudian kami menyebarkannya dengan mulut kami. Kami bukan mendengarkan kebenaran dan menyatakan kebenaran dengan mulut kami, tetapi justru sebaliknya. Kami hanya memakai anugerah Tuhan ini untuk kesenangan-kesenangan kami saja. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kami menghayati dan memakai anugerah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kami bisa benar-benar mengucap syukur atas anugerah-Mu dengan memakainya untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan dan untuk mewartakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa, kami menyerahkan untuk orang tua kami Tuhan, di dalam kelemahan tubuh mereka oleh karena usia yang semakin bertambah. Kami berdoa untuk Ibu Rosmiati Hubiyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repen Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, juga Bapak Ibu kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan kasih, dengan kedamaian dan sukacita yang dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan proses penyembuhan, proses pemulihan di dalam sakit yang mereka rasakan saat ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresha, Ibu Arista, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Anak Maitra, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya, serta saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya Tuhan juga berkenan memberkati mereka di dalam setiap perjuangan mereka, di dalam setiap kerja keras yang mereka lakukan untuk mendapatkan kesembuhan dan kepulihannya. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau memberkati setiap proses dan upaya yang mereka kerjakan, sehingga kesembuhan dan kepulihan boleh Tuhan anugerahkan bagi saudara-saudara kami ini Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami bersama, juga untuk setiap mungkin keresahan kami secara khusus di Jogja ini, di mana akhir-akhir ini kami mendengarkan banyak berita tentang kelitih dan juga kejahatan-kejahatan lain. Kiranya Engkau yang memberikan keselamatan bagi kami, kiranya kami juga bisa berhati-hati, dan kiranya Tuhan Engkau boleh jauhkan kami dari hal-hal yang mengancam dan membahayakan kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap persekutuan kami, segala pergumulan-pergumulan yang kami alami ke dalam taman kuasa Tuhan. Dan tolonglah kami Tuhan untuk semakin memaknai firman-Mu di minggu-minggu suci ini Tuhan, di mana mulai besok kami akan memulai peziarahan kami dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi hingga Minggu Paskah. Kiranya Tuhan berkati seluruhnya Tuhan, Tuhan berkati setiap peribadahannya, setiap persiapan di dalamnya, sehingga kami boleh memaknai setiap pengorbanan Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan segala doa dan syukur kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.